Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua, amin ya Allah amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS, dimana pada pertemuan yang lalu, beberapa waktu yang lalu Maki telah buatkan informasi seputar pelaksanaan CPNS 2020 yang insya Allah pendaftarannya itu akan digelar bulan September atau Oktober 2020 mendatang. Ya, beberapa bulan lagi berarti. Namun ini hanya sebatas rencana, ya tetap manusia hanya bisa berencana, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah nasional ya, wabah non alam ini yaitu COVID-19 ini, ternyata pelaksanaan CPNS 2020 kemungkinan akan diundur pelaksanaannya ke 2021 termasuk pendaftarannya juga. Jadi untuk itu kawan-kawan agar bersabar dan tetap berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sekarang melanda dunia alam semesta ini dan juga negara kita tercinta Indonesia agar segera lenyap dari alam semesta ini, agar segera pergi sebagaimana dia pergi meninggalkan kita semua gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah Maki buatkan pada yang lalu bahwa bulan September itu katanya, kata Pak Paryono, pelaksanaannya akan kembali dibuka pendaftarannya di bulan September. Ini dibuatkan oleh Maki beberapa waktu yang lalu. Ini dia juga informasi terkaitnya bahwa akan kembali dibuka pendaftaran tahun 2020 ya, untuk formasi tahun 2020, karena yang sekarang berlangsung ini adalah untuk anggaran tahun 2019. Untuk 2020 pendaftarannya akan dibuka bulan ini rencananya gitu, dan pelaksananya nanti akan dilaksanakan tahun 2000. Namun itu semua hanya baru rencana, dan seperti yang Maki selalu katakan kepada kawan-kawan, apa manusia hanya bisa berencana, yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan adanya wabah non alam ini, yaitu virus COVID-19 ini yang sedang melanda kita, akhirnya segala apa yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan dengan mulus gitu ya, karena tetap manusia hanya bisa berencana, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita doakan semoga virus ini segera pergi ya kawan-kawan, biar segala apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik ya gitu. Dilansir dari pajar.co.id, nanti kawan-kawan bisa meluncur ke sana. Untuk linknya insya Allah akan ya disertakan di kolom deskripsi ya, bahwa untuk rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2020 akan digelar 2021. Wah, namun demikian alhamdulillah ternyata ya, meskipun 2020 tidak ada pendaftarannya, tapi ternyata akan digelar 2021. Bisa saja nanti pendaftarannya bulan Maret atau bulan apa gitu. Pokoknya kita doakan saja lah, pokoknya virus ini segera pergi dari alam semesta ini gitu ya, segera lenyap, dan kita semua yang ada di dunia ini dilindungi oleh Allah SWT agar terhindar dari virus-virus tersebut. Dan ke saudara-saudara kita yang sudah terjangkit, kita doakan agar segera lekas pulih kembali, sehat kembali gitu ya. Pokoknya kita ikuti instruksi pemerintah, itu merupakan bagian dukungan kita kepada pemerintah dalam bersama melawan corona ini. Kita ikuti instruksi pemerintah untuk selalu work from home, stay at home, pokoknya don't go anywhere, pokoknya ya, daripada berkeluyuran kemana-mana lebih baik nonton Mang Aki aja gitu ya. Insya Allah Mang Aki selalu update tentang informasi proses pelaksanaan CPNS dan lain sebagainya gitu, pokoknya kawan ya. Apalagi pemerintah tengah fokus pada penanganan COVID-19, betul kan kata Teguh kepada jpnn.com gitu. Nah, itu ini disampaikan tanggal 8 April ya, beberapa hari yang lalu. Kemudian lebih lanjut Pak Teguh ini memaparkan bahwa pengusulan kebutuhan SN tidak hanya PNS tapi juga P3K untuk tahun anggaran 2020. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui, ternyata akan ada rekrutmen CPNS dan P3K kembali gitu kawan-kawan ya, karena sekarang sudah ada perpresnya katanya tuh guys, sebagaimana disampaikan nih. Karena perpres jabatan P3K sudah ada, makanya usulan kebutuhan ASN tidak hanya PNS, instansi harus mengusulkan kebutuhan P3K juga. Nah, barangkali untuk kawan-kawan yang sudah masuk P3K tahun kemarin ya, yang belum mendapat bayaran gitu ya, agar bersabar saja karena perpresnya sekarang sudah muncul gitu. Tetap bersabar saja, kalau sudah lolos alhamdulillah aja, tinggal menanti, pokoknya tinggal proses menanti ya, segala satu tergantung waktu ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan mendapatkan apa yang sudah kita perjuangkan gitu kan ya. Menurut Teguh, dengan adanya formasi P3K pengisian jabatan, jadi intinya kebutuhan P3K ini diadakan dengan harapan nanti bisa mengurangi kebutuhan PNS yang sudah membludak saat ini gitu kawan-kawan ya. Karena sejatinya perlu kita ketahui bahwa pengusulan PNS setiap tahun itu bergantung dari jumlah pegawai yang pensiun gitu kawan-kawan ya. Jadi nanti untuk diminimalisir
kebengkakan itu semua. Makanya di persentase pengusulannya itu ada 50% untuk PNS dan 50% untuk P3K. Pokoknya PNS P3K itu adalah PNS 90% rasa PNS gitulah, yang membedakan itu tidak ada pensiun aja itu kalau nggak salah ya, beberapa waktu yang lalu sudah mengakibatkan juga. Jadi intinya tetap kawan-kawan insya Allah akan dibuka, namun tidak 2020, kemungkinan ini diundur. Bahkan pemerintah di awalnya kan sudah merencanakan rekrutmen CPNS itu akan ada tiap tahun. Ini sebagaimana program pemerintah saat ini, yaitu fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Diharapkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Namun demikian, ini hanyalah sebagai rencana, sebatas rencana yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita doakan juga, harus mendukung pemerintah ini. Semoga segala sesuatu yang sudah direncanakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik gitu kawan-kawan ya. Kita berdoa, tidak ada salahnya kita berdoa, karena saat kita mendoakan orang lain, kita sesungguhnya telah mendoakan diri sendiri gitu kan. Semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya hal ini, kalau kita sekarang misalkan mendoakan wabah ini segera pergi dari alam semesta ini, maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu dengan adanya segala apa yang sudah direncanakan pemerintah bisa berjalan lagi, yaitu dengan adanya rekrutmen CPNS dan P3K berjalan dengan mulus ya. Itu kawan-kawan ya. Kemudian dalam Perpres tentang jabatan P3K itu dapat diisi, jabatan yang dapat diisi P3K baru 144 jabatan fungsional yang terdaftar, namun jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai kebutuhan instansi dan akan P3K, jadi tergantung dari instansinya. Kalau daerah kawan-kawan yang tinggal di sekarang ini membutuhkan P3K, kemungkinan akan direkrut ya, semakin pokoknya nanti apa ya yang seberapa banyak yang diajukan itu nanti dipantau, dilihat dari analisis jabatannya oleh BKN, berapa yang layak diberikan, berapa yang sementara bisa diberikan dulu tahun ini, dan tahun berikutnya dia akan dicukupi, misalkan begitu kawan-kawan ya. Itu dia. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, nih sejatinya pemerintah menargetkan rekrutmen ASN baik PNS maupun P3K katanya ya, dengan perjanjian dilakukan sekira tahun 2020 nih, itu kan betul ya. Jadi pemerintah itu sebetulnya sudah menargetkan akan kembali dilakukan rekrutmen ASN yang terdiri dari dua, kan karena ASN itu kan ada dua, ada PNS dan P3K tahun 2020. Namun karena adanya wabah COVID-19 ini, jadwal ini berubah. Nah, alhamdulillah lah, kalau masih berubah alhamdulillah gitu, jangan sampai ditiadakan ya. Kalau masih ada ya tinggal nunggu waktu pokoknya ya kawan-kawan. Kalau sudah rezekinya insya Allah akan kemana. Pokoknya tugas kita berdoa agar segera wabah ini pergi gitu kan ya. Karena SKB CPNS 2011 tertunda, otomatis semua jadwal pengadaan SS 2020 tertunda juga. Mau gimana lagi, situasi negara seperti sekarang, semua kegiatan tetap muka dibatalkan dan diganti oleh online. Kalau SKB kan tidak mungkin dilakukan dari rumah, kata PLT Karo Humas Badan Kepegawaian Pak Paryono ya gitu kan. Jadi kalau SKB itu memang tidak bisa dilakukan dari online dari rumah gitu ya. Tetap anak ini meminimalisir tingkat kecurangan yang terjadi. Tetap tinggal ditunda aja ini sebetulnya ya. Beberapa jam yang lalu sudah mengakibatkan tentang penundaan jadwal SKB ya. Kalau ditiadakan ya perankingan itu tidak mungkin ya kawan-kawan ya. Kalau dihapus dengan hanya mengadakan proses perankingan itu tidak mungkin, karena itu sangat tidak memungkinkan dan itu akan merugikan beberapa pihak tentunya kawan-kawan ya. Pokoknya tugas kita adalah berdoa, kalau sudah rezeki insya Allah tak akan kemana gitu kawan-kawan. Jadi itu sudah direncanakan untuk pengadaan ASN tahun 2020 ini, namun ternyata dengan adanya wabah ini ya semua harus terpaksa ditunda gitu kawan-kawan. Pak Paryono juga belum bisa memastikan kapan rekrutmen CPNS 2020. Jadi rekrutmen CPNS 2020 ini belum bisa dipastikan. Kata beliau juga mengatakan, saya belum bisa pastikan kapan ya, masih harus dibahas di internal pemerintah. Kita doakan saja semoga wabah COVID-19 segera ditemukan obatnya agar musibah ini segera berakhir. Nah ini dia tuh kawan-kawan ya, Pak Paryono juga menegaskan kepada kita untuk kita memperbanyak doa, semoga ya wabah ini segera ditemukan obatnya dan juga vaksinnya ya, setidaknya vaksin lah untuk mengatasi semua ini gitu ya. Karena ternyata diperhatikan dari hari ke hari itu jumlah korbannya di Indonesia, negara tidak tercinta kita ini, semakin hari semakin bertambah. Untuk itu makanya kepada kawan-kawan agar mendeklarasikan lah kepada warga sekitar untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kemudian juga menjaga untuk terhindar dari kerumunan. Kita stay at home, work from home pokoknya ya. Kita sampaikan kepada keluarga minimal kepada keluarga terdekat aja dulu, sama teman terdekat gitu, sampaikan untuk tidak keluar rumah kalau tidak urgent ya. Kalaupun mau keluar rumah ya kita diharuskan menggunakan masker kawan-kawan. Makanya
ikuti instruksi pemerintah, karena itu semua yang diinstruksikan itu adalah yang terbaik untuk kita semua, tentunya untuk kebaikan negara kita semua tercinta ini, kawan-kawan ya. Kalau semuanya tidak berjalan dan tidak diikuti, nanti bisa dibayangkan kawan-kawan, segala apa yang sudah direncanakan itu tidak bisa dilaksanakan tentunya, kawan-kawan ya. Tuh, pemerintah juga resmi menunda SKB, ya jelas itu kan sudah. Nah, terkait dengan memang benar adanya pengadaan ASN tahun 2020 baik itu PNS maupun P3K, akhirnya pemerintah juga memperpanjang waktu pembaruan data informasi, di mana data informasi ini digunakan untuk pemberian jumlah informasi kebutuhan ASN tiap tahun gitu kawan-kawan ya, seberapa banyak dia, karena di sini juga nanti akan terlihat seberapa banyak ASN PNS yang pensiun, seberapa banyak ASN PNS yang sudah meninggal misalkan. Nah, sehingga itulah yang dijadikan dasar untuk pengangkatan atau pengadaan, bukan pengangkatan ya, pengadaan CPNS baru itu kawan-kawan. Makanya diperpanjang sampai bulan Mei katanya ini. Nanti suratnya silakan kawan-kawan download sendiri, insya Allah Maki sertakan juga di kolom deskripsi ya, dibaca sendiri aja. Nah, ini dia tuh, hingga Mei katanya diperpanjang, bisa jadi nanti diperpanjang juga terus terkait kebutuhan ASN tahun 2021. Berarti kenapa harus adanya ini? Jadi sekalipun ditunda, tetap instansi masing-masing daerah, baik itu pusat maupun daerah ya, tetap harus mengisi kebutuhan ASN 2021, yaitu ada berapa PSN ya, PNS yang pensiun. Kalau ada 5 berarti diberikan 5 gitu ya, maksimalnya 5 ya, bisa jadi 2, 3 gitu dan lain sebagainya. Pokoknya itu dia, ini suratnya tinggal di download aja kawan-kawannya, sudah ditandatangani oleh Pak LT Deputi Bidang SDM Aparatur Pak Teguh ya. Jadi Pak Teguh itu adalah PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Oke, dia lebih lanjut dilansir dari jatimtimes.com. Nah, Pak Teguh juga sama nih, masih Pak Teguh menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2020 di 2020 ditiadakan. Jadi ditiadakannya bukan untuk selamanya ya, tapi 2020 saja kemungkinan akan digelar tahun 2001 ya, kemungkinan akan digelarnya tahun 2001. Ini pun baru rencana kawan-kawannya, tergantung wabah ini, tergantung pandemi ini ya, apakah dia sudah benar-benar lenyap dan vaksinnya sudah ditemukan, obatnya sudah ditemukan, baru nanti akan dilangsungkan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah ya. Makanya kita harus berdoa kawan-kawan ya, itu supaya virus ini segera lenyap lah gitu kawan-kawan. Awalnya akan dilakukan tahun ini tuh, betul kan, seperti yang sudah Maki buatkan pada video yang lalu. Tapi dengan situasi seperti ini ditiadakan karena memang tak mungkin kita gelar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau digelar dalam bentuk itu kan, kalau menggelar untuk CPNS itu kan kawan-kawan, itu dilakukan dalam sebuah kerumunan. Dikhawatirkan nanti terinfeksi jatuh satu sama lain. Ada seorang yang terjangkit kemudian bisa menginfeksi yang lain. Yang lain ini terus menginfeksi, pulang ke daerahnya masing-masing, menginfeksi daerahnya masing-masing. Terus begitu nanti akhirnya ya semuanya dalam keadaan sakit gitu, terjangkit virus ini. Kalau semua dalam keadaan sakit, yang dikhawatirkan itu kan semua orang terjangkit. Nah, dalam jumlah banyak, sementara fasilitas kesehatan misalkan sedikit terbatas dan tenaga kesehatan pun terbatas. Nah, itu dikhawatirkan nantinya akan banyak menimbulkan korban, kematian ya, orang yang meninggal. Itu kawan-kawan, makanya kita harus ikuti instruksi pemerintah untuk selalu berada di rumah. Pokoknya kita sampaikan kepada kawan terdekat kita, kepada keluarga terdekat kita untuk dijelaskan ya, untuk diedukasi tentang virus ini gitu kawan-kawan. Oke, dan sekarang ini pemerintah sedang disibukkan menahan laju sebaran virus COVID-19 itu kan, dengan berbagai upaya baik melalui regulasi hingga penganggaran. Dalam penganggaran dari anggaran sudah ditetapkan, dari regulasi pun sudah seperti belajar di rumah, misalkan bekerja dari rumah, itu kan dari regulasinya. Dari anggaran juga jelas ya ditingkatkan kawan-kawan. Untuk itu mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak lagi bertambah korban. Sudahlah tidak selalu banyak, segera berakhir di akhir April ini ya gitu, apalagi secepatnya pokoknya ya, karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kawan-kawan. Kalau kita banyak berdoa dengan ketulusan, dengan keikhlasan, insya Allah kan nanti dikabulkan pada saatnya gitu kawan-kawan ya. Kemudian apalagi tidak ada ya, sudah selesai ini. Nah, itu dia kawan-kawan ya, terkait dengan bukan jadi CPNS tahun 2020 ya, bukan berarti ditiadakan untuk selamanya, melainkan ditiadakan mungkin untuk tahun 2020, dan ini pun baru mungkin. Siapa tahu kalau misalkan April ini berakhir kan, dunia April, Mei, Juni sudah berakhir, bisa jadi tetap dilangsungkan pendaftarannya September Oktober. Namun kalau misalkan Juli belum berakhir ya, kemungkinan ditunda 2020 ini, karena Indonesia bahkan harus melakukan pemulihan kembali dari segi ekonominya, kemudian dari segi yang lainnya harus ada pemulihan kembali untuk
penganggaran kebutuhan ini. Makanya kita berdoa saja kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini yang sudah baik berjalan dengan lancar dan kita semua terselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Dan untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang sudah terjangkit, kita doakan agar segera pulih dan tidak bisa menjangkit orang lain lagi gitu. Pokoknya udah aja selesai dan berakhir sampai tahun ini itu, jangan sampai lewat. Kalau lewat bulan April, Mei gitulah, jangan selalu lama-lama. Mudah-mudahan saja kawan-kawan ya. Dan untuk kita yang belum terjangkit juga, jangan berkeluyuran keluar rumah, stay at home, work from home, don't go anywhere. Pokoknya ya, daripada bermain ria gak jelas gitu ya kawan-kawan, lebih baik nonton Mang Aki aja. Insya Allah nanti makan selalu update tentang informasi terkait pelaksanaan CPNS dan lain sebagainya gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu sudah dikatakan kesempatan ini. Jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa untuk CPNS, rekrutmen CPNS ASN ya, baik itu PNS dan P3K tahun 2020 ditiadakan sementara. Itu bukan berarti ditiadakan selamanya, karena tergantung dari pandemi COVID-19 ini. Kalau misalkan sudah tidak benar-benar sudah tidak menjangkit lagi warga negara Indonesia pada khususnya, maka ini semua yang sudah direncanakan insya Allah akan dilangsungkan kembali. Pokoknya kita tinggal berdoa saja, insya Allah kalau sudah rezekinya tidak akan kemana. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah masuk ke SKB, tetap bersabar juga, jangan manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak belajar, memperbanyak baca, kemudian perbanyak literasi, cari referensi dari kawan-kawan kita yang sudah mengikuti CPNS tahun kemarin terkait dengan materi apa saja yang keluar di SKB. Manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk memaksimalkan usahanya dan juga memaksimalkan doanya. Insya Allah kalau rezekinya tidak akan kemana gitu kawan-kawan ya. Dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan masuk ke SKB, jangan berkecil hati, juga bantu kawan-kawan kita dengan doa agar segala yang sudah direncanakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar, sehingga itu akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu dengan dilaksanakannya rencana pemerintah yang sudah rencanakan kawan-kawan gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali saja disediakan kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for listening, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.